Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, kalimat dibenarkan karena iman atau dibenarkan oleh iman itu kalimat yang sangat penting. Ini termasuk kalimat sentral ya dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kalimat ini bisa menjadi sia-sia. Kalau kita memahami pengertian iman tidak benar. Saudaraku, menjelaskan mengenai iman harus dihubungkan dengan kehidupan Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya. Kalau Paulus menjelaskan mengenai dibenarkan oleh iman di dalam Roma pasal 3, pasal 4 dan beberapa bagian lain, itu mengacu pada iman Abraham. Dikatakan bahwa, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Oleh iman, bukan karena perbuatan. Nah, ini penting untuk kita mengerti. Sebab banyak orang Kristen merasa karena sudah dibenarkan oleh apa yang dia pandang sebagai iman atau percaya, maka merasa bahwa dirinya telah memiliki keselamatan. Abraham menjadi bapak orang percaya, percayanya, imannya dinyatakan sah oleh Allah, yang karenanya ia disebut sebagai bapak orang percaya. Itu setelah mengarungi perjalanan hidup yang panjang, di mana Abraham menunjukkan atau membuktikan kehidupan imannya. Iman Abraham itu bukan hanya mengakui Allah itu ada. Bukan hanya mengakui bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh. Yakobus menulis, kalau hanya percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, setan pun juga percaya dan gemetar. Jadi saudara, percaya Abraham itu bukan di dalam pikirannya saja. Bukan dalam bentuk keyakinan atau pengaminan akali. Tetapi dalam tindakan, dalam perbuatan, saudara. Dari tindakan-tindakan itulah dia dibenarkan. Nah, sesatnya banyak pikiran orang ketika dihubungkan dengan hidup keberagamaan orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi berusaha melakukan hukum. Dengan melakukan hukum, maka dirinya bisa dibenarkan. Padahal saudaraku sekalian, tidak ada pembenaran
kecuali oleh darah Tuhan Yesus. Memang sebelum ada darah Tuhan Yesus, darah domba yang ditumpahkan. Darah domba yang ditumpahkan. Darah domba itu sebenarnya menunjuk darah Yesus. Penyembelihan domba itu tindakan profetik dari apa yang nanti akan menjawab kebutuhan pengampunan dosa manusia. Yesus yang menebus semua dosa manusia dari dosa Adam sampai manusia terakhir nanti. Darah domba tidak bisa menyucikan, kata Alkitab. Sebab memang dosa dilakukan di dalam daging, maka hukuman harus ditimpakan di dalam daging. Yesus yang memikul dosa kita. Nah, orang-orang Kristen banyak yang berpikir mau berbuat baik bagaimanapun, tidak akan selamat. Amal kebaikan percuma. Yesuslah yang memikul dosa-dosa manusia. Itu benar. Itu benar sekali. Tetapi saudara, bukan berarti setelah kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, lalu kita boleh hidup sembarangan. Nah, ini yang terjadi. Banyak orang Kristen berpikir, atau sebagian orang Kristen berpikir, dia sudah dibenarkan. Sudah selesai di kayu salib. Lalu ya sudah jalani hidup sebagai orang yang sudah menjadi anak Allah, sudah selamat, kalau mati masuk surga. Padahal dia belum punya iman. Lalu kalau saudara berkata, atau orang Kristen semacam itu berkilah, tapi saya percaya Tuhan Yesus. Percaya bukan di pikiranmu, percaya di dalam tindakanmu. Tapi kita kan dibenarkan bukan karena perbuatan. Abraham saja dibenarkan bukan karena perbuatan. Oh iya, Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatan, berdasarkan hukum. Kalau orang Yahudi berusaha melakukan hukum supaya dibenarkan. Pada waktu Abraham hidup belum ada hukum Taurat. Tetapi bukan berarti Abraham tidak memiliki tindakan. Abraham memiliki tindakan. Abraham memiliki perbuatan untuk menunjukkan imannya. Apa itu, saudara? Melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena melakukan yang Allah kehendaki. Dan ini bisa berlangsung, bisa terjadi karena salib. Kalau tidak ada salib, ya orang mau berbuat sebaik apapun juga percuma. Tanpa salib tidak ada penghapusan dosa. Tanpa salib tidak ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri orang percaya. Artinya bukan berarti Roh Kudus tidak, Roh Kudus ada, tapi tidak dimeteraikan. Oleh darah Yesus kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus dimeteraikan. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kalau orang beriman itu hidup menuruti Roh Kudus. Dibenarkan bukan karena melakukan hukum, tapi karena menuruti kehendak Allah yang diwakili Roh Kudus di dalam diri kita. Dan ini bisa terjadi karena Yesus mati di kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada pembenaran. Roh Kudus tidak bisa dimeteraikan. Justru karena Roh Kudus dimeteraikan, ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Karena kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi dibenarkan oleh iman itu lebih berat dari dibenarkan oleh perbuatan. Nah, banyak orang Kristen atau sebagian orang Kristen berpikir dibenarkan oleh iman itu seperti jalan tol, jalan pintas, shortcut untuk sampai surga, singkat dan mudah. Itu salah, saudaraku.
Keselamatan itu adalah proses yang dikerjakan Allah dalam hidup orang percaya supaya orang percaya dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula itu apa? Manusia yang di dalam seluruh kehendaknya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah sebabnya manusia diciptakan menurut gambarnya, memiliki pikiran dan perasaan. Tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa, pikiran perasaannya tidak mampu menciptakan kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sekarang oleh korban Yesus ketika Roh Kudus diberikan, kita dimampukan untuk memproduksi, melahirkan, menciptakan, membuat kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, Abraham sudah melakukan, tentu dalam batas tertentu. Apapun yang Allah perintahkan. Keluar Ur Kasdim, dia keluar, ya kan. Suruh ganti nama, dia ganti nama, ya. Suruh mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Artinya dia harus menyembelih anaknya, dia lakukan. Itu iman. Itu iman. Jangan karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi kita tidak hidup dalam penurutan. Berarti tidak beriman. Dan kalau tidak beriman, tidak selamat. Karena tidak selamat, tidak dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula menjadi manusia yang di dalam seluruh kehendaknya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itu iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Selalu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini anugerah yang tidak ternilai. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara, tidak ada anugerah di mana manusia bisa dikembalikan ke rancangan semula ini. Jadi dibenarkan oleh iman itu karena iman mengerjakan proses dalam hidup orang tersebut. Sehingga orang tersebut menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Itulah sebabnya Yakobus berkata, saudara, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Maksud kata iman di dalam surat Yakobus, hanya keyakinan tidak cukup. Kalau hanya keyakinan, di dalam pikiran iblis pun percaya ada Allah yang esa. Ya, percaya ada Allah yang esa. Tidak cukup percaya kepada Allah yang esa, tetapi penurutan kepada kehendak Allah. Kalau iblis jelas, dia memberontak, maka mendengar kata Allah, gemetar dia. Sama seperti pencuri lihat polisi, maling melihat polisi. Seperti anak sekolah tidak mengerjakan PR, lihat guru gemetar. Sama-sama murid. Yang mengerjakan PR lihat guru senang. Yang tidak mengerjakan PR gemetar. Saudara percaya Allah, saudara melakukan kehendak Allah enggak? Kalau tidak, Anda kan gemetar. Pasti Anda takut mati. Bohong kalau nggak takut mati. Kalau sampai itu hebat. Dan itu berarti konyol dan ceroboh. Iman itu melakukan kehendak Allah. Nah, ketika Abraham dipanggil untuk mengikut kehendak Elohim Yahweh, Allah semesta alam. Abraham itu sudah tidak punya bagian apa-apa untuk dirinya sendiri. Dia meninggalkan Ur Kasdim, dia harus ganti nama. Ganti nama. Nama itu mewakili keberadaannya. Sampai ketika dia memiliki satu-satunya kesayangan, yaitu anaknya Ishak. Harus dikorbankan, dia lakukan. Itu seluruh hidupnya. Dia tidak punya bagian apa-apa lagi di dalam hidupnya, saudaraku. Nah, orang yang beriman, itu orang yang tidak punya bagian apa-apa lagi untuk dirinya. Saya ketika sadar ini, waduh saya menyesal. Saya bertobat. Suatu malam, saya masih ingat saudaraku, dari jam 3 kurang seperempat atau setengah 3 sampai subuh. Saya berdoa, saya minta ampun. Walaupun kemudian untuk mewujudkan hal ini juga tidak mudah.
Apa ada bagian dalam hidupku yang belum kuserahkan? Apakah ada kebiasaan perilakuku yang salah? Dan ternyata banyak. Dari cara kita bicara, kita masih memiliki bagian dalam hidup kita. Apalagi kalau soal harga diri, perasaan, apalagi soal uang. Saudara, ikut Yesus itu berat. Makanya di Matius 19 ketika ada orang mau ikut Yesus, dia harus jual segala sesuatu. Ini bukan berarti lalu saudara menjual harta saudara loh. Saudara harus menyadari bahwa Anda tidak punya bagian apa-apa lagi. Semua jadi miliknya, itu baru beriman. Jadi saya sebagai orang beriman bertahun-tahun sebenarnya tidak beriman. Saya pendeta tapi tidak beriman jika dilihat dari ukuran itu. Dan saya sangat menyesal. Maka saya mulai bertobat. Bertobat lagi saudaraku. Wah, ini perjuangan saudara. Karena hati kita itu licik. Licik. Kita sudah minta ampun, hidup mengatakan kepada Tuhan, hidupku milikmu ya Tuhan. Habis berdoa 5-10 menit bisa lupa kita. Kita memiliki lagi hidup kita. Kadang-kadang ya mungkin tidak sama ya pergumulan kita. Tuhan tuh menghabisi hidup saya. Menghabisi. Menghabisi uang saya, menghabisi perasaan saya, menghabisi nama baik saya. Ternyata itu memang cara Tuhan mengajar. Membalas enggak dijahati. Melihat pekerjaan Tuhan pelit enggak? Saya melihat banyak pengurus, banyak pendeta hamba Tuhan di mana-mana. Kalau ngurus organisasi rajin, punya ide banyak, keluar duit jangan. Saya takut orang-orang begini kalau jadi pemimpin, saudara. Dia tidak akan bisa melelehkan perasaan Allah. Dia tidak akan bisa menghadirkan pikiran perasaan Tuhan. Saya yang bicara ini pendeta yang sudah jatuh dalam dosa itu. Sekarang baru belajar. Tidak sulit khotbah seperti ini. Kalau hanya mau khotbah. Tidak sulit besok pimpin organisasi. Tidak sulit saudaraku. Bahkan pendeta jadi profesi yang menjanjikan. Kalau seorang sales ditarget saudaraku. Hidupnya dikejar target, tidak memenuhi target, blingsatan saudara. Pendeta tidak ada target. Mau khotbah diurapi, mau tidak diurapi, tarifnya sama. Gajinya tetap sama. Belum lagi kalau ketemu orang-orang yang memang suka menyenangkan pendeta. Tidak tanya Roh Kudus kasih apa saja. Padahal pendeta itu kalau diberi banyak bisa malah tenggelam. Jadi dirusak oleh orang-orang yang memberi uang maupun memberi barang. Saya tidak mengatakan semua orang yang memberi uang memberi barang itu salah. Saya sudah ketemu orang-orang yang memberi uang dan memberi barang dengan sangat tulus dan baik. Dan betul-betul useful untuk pekerjaan Allah. Tapi ada orang-orang kaya yang tidak peka dengan Roh Kudus. Kebanggaan dia bisa memberi sesuatu kepada pendeta. Apalagi kalau itu pendeta besar. Bisa-bisa dia beli. Dia bangga bisa makan bersama. Dia bangga menjadi staf dekatnya. Saya tidak katakan orang-orang dekat saya itu orang-orang begitu. Oh tidak. Tidak itu maksud saya. Di mana-mana begitu. Tidak sulit kok jadi pendeta itu, tidak sulit saudaraku. Simpati dapat, perhatian dapat. Makin makmur, saya makin memiliki bagian hidup saya. Banyak bagian. Mati saya saudara, mati saya. Mati saya saudara. Ketika saya sadar, aduh Tuhan. Aku tidak berhak memiliki bagian apa-apa. Semua mestinya milikmu. Kalau kita mau beriman, itu artinya kita menuruti apapun yang Allah kehendaki. Tidak boleh kita merasa berhak
entah itu perasaan kita, pikiran kita, uang kita, tenaga kita. Nggak boleh lagi kalau nggak terdistorsi, terhambat. Tuhan, aku mau nurut segini ya, segini. Yang ini jangan. Oke Tuhan ini, yang ini jangan. Tuhan berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan 100% atau tidak usah sama sekali. Saya tidak ngebluff saudara. Saya mengakui ya, saya ini banyak salah saudaraku. Aduh saudara, sudah sadar, sudah mengerti. Mau melepaskan semua ikatan itu tidak mudah saudara. Waduh, karena irama kita sudah salah. Irama kita sudah terlanjur keliru saudaraku. Jadi apa yang saya warisi selama ini salah itu saudara. Tidak tepat maksud saya saudara. Lalu saya mengajarkan hal yang juga tidak tepat. Akhirnya hanya membuat orang senang di gereja, nyaman kebaktian, nyaman aktif dalam organisasi, tapi tidak kehilangan hidupnya sehingga tidak beriman dengan benar. Kalau suatu hari misalnya kita tidak kebaktian lagi, oh enggak apa-apa, aku pulang ke surga. Masalahnya kalau aku pulang, aku sudah bersih enggak? Masih enggak ada sesuatu yang kupertahankan? Kesenangan-kesenangan apalagi keinginan-keinginan daging. Dulu saya lihat ada banyak orang Kristen yang hobinya ini, hobinya itu. Saya berkata, oh boleh-boleh saja, namanya juga manusia. Hari ini saya harus berkata, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada hobi atau kesukaan yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya, kamu hanya senang dengan hal itu. Maaf, kamu pasti tidak punya iman yang benar. Iman itu penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Jadi saya makin mengerti saudaraku apa yang pernah saya nyanyikan beberapa waktu dengan saudara menjadi hidup ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Amin. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Jadi menjadi frustasi saudara. Waktu kita mau mengenal kebenaran ini. Orang beriman itu tidak memiliki bagian apa-apa untuk dirinya. Semua untuk Tuhan. Yang kepadanya dia beriman. Yang kepadanya dia melakukan segala sesuatu. Maka kita berkata, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saudara jangan pikir saya tidak punya hobi. Saya punya hobi. Jangan saudara berkata, apa pendeta gak punya hobi sih? Saya punya hobi. Ada kesenangan-kesenangan. Bahkan yang nyerempet-nyerempet dosa. Tetapi seperti yang tadi waktu berdoa saya berkata, aku pilih Engkau Tuhan. Wah, enggak gampang ini merubah jiwa daging yang sudah terlanjur liar ini. Enggak mudah saudara. Frustasi. Dan saya frustasi lagi melihat orang di sekitar saya. Enggak ngerti.
Mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apa nunggu mati baru orang tahu? Oh iya ya, benar yang dikatakan itu Erastus. Benar ya. Mati itu begini. Tidak ada yang kita bawa. Lalu kita menghadap Allah semesta alam. Waduh, betapa mengerikan. Tadi pada waktu berdoa saudara, saya memimpin kan. Saya layak enggak memimpin? Layak enggak bersama malaikat? Layak enggak saya membawa penyembahan saya ini ke hadapan Bapa di surga? Kalau saya masih menyenangi sesuatu, kalau saya masih suka berbuat dosa, kalau saya masih menaruh harapan kenikmatan hidup di bumi, saya tidak layak. Kita nggak layak. Mau nyanyi sebagus apapun vokalmu dan seindah apapun iringan musiknya, nggak ada artinya. Jadi pada waktu menyanyi tadi, waduh, ada kegentaran juga saudara, sedikit kegentaran atau ya banyak, bisa itu nggak bisa diukur, tapi ada kegentaran. Yang membuat aku layak memimpin acara ini bukan karena saya bisa menyanyi, tapi harus hidupku tiap hari bersih, jangan ada ikatan. Oh itu berat. Kalau sampai kita mengatakan bersama para malaikat kami memujimu di hadapanmu Bapa. Kami datang menyembah, kudus, oh Lord, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memujimu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus Lord, kuduslah Tuhan, Lord, selamanya Kau ditinggikan. Selama nyanyi, waduh, gentar saudara. Rasanya pengen cepat-cepat pulang. Nanti selesai mau praktek hidup yang lebih baik lagi. Jangan bikin salah, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Walaupun itu berat, jangan ada kesenangan dunia lagi. Apapun yang Tuhan perintahkan, saya lakukan Tuhan. Aku masih punya ini, aku punya itu. Tuhan mau ambil silahkan. Demi Tuhan, aku harus berani. Kalau saya memimpin puji-pujian penyembahan, lalu saya hanya bisa menyanyi karena saya punya suara sesuai dengan tone. Saudara, itu sandiwara, bohong, nipu. Kita nipu Tuhan, nipu diri sendiri, nipu jemaat. Orang beriman itu kehilangan segala sesuatu. Jadi selama ini kita diajar salah atau tidak tepat. Wajar-wajarlah jadi orang beragama seperti manusia lain. Itu salah. Nah ini loh yang penting, bagaimana kita mempraktekkan hidupnya Yesus dalam hidup kita. Itu beriman. Jadi orang beriman pasti makin seperti Yesus. Pasti. Dan untuk menjadi seperti Yesus harus kehilangan segala sesuatu. Ini sudah diganti ini, udah bergeser. Bergeser jadi yang namanya doktrin. Saya bukan tidak setuju ada doktrin, harus ada doktrin. Nanti doktrin. Nanti semua diolah pikiran, olah nalar. Lalu kalau ada teolog-teolog yang seperti menemukan penemuan baru, waduh, seperti menemukan Tuhan. Itu fantasi. Bohong. Lihat kehidupan orang itu, pasti otaknya masih duit, penghargaan, penghormatan manusia, pasti.
Harus ada perjumpaan dengan Allah. Karena Roh Kudus di dalam diri kita. Dia menuntun kita untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Setiap kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan, kata Alkitab. Itu berarti setiap kata kita harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kapan saja, di mana saja. Waktu kita bicara kepada bawahan kita, kepada driver kita atau orang-orang, kalau tidak perlu, jangan ucapkan yang Roh Kudus tidak suruh kita ucapkan. Jangan tulis di media sosial apa yang tidak boleh Roh Kudus tulis. Tapi kan banyak orang berkata, wah saya membela Tuhan. Ya udah, terserah ya, terserah. Itu bukan wilayah saya. Saya bicara kepada saudara yang mau rendah hati, yang mau belajar. Saudara banyak yang belum meninggalkan dunia. Belum seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Nah kalau bapak orang percaya kita itu Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim, kita harus ikut cara hidupnya. Ketika ada isak-isak dalam hidup kita yang diminta Tuhan, karena itu mengganggu hubungan kita dengan dia, kita harus lepaskan. Coba perhatikan bagaimana Yesus berkata, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, dan seterusnya, kamu tidak layak bagiku. Artinya bukan membenci dalam arti kita mendatangkan bencana untuk mereka. Tetapi kecintaan kita kepada Tuhan harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan apapun, apalagi duit. Saya baru bisa menghayati saat-saat seperti ini ketika orang-orang yang pernah saya kenal meninggal dunia karena corona, lalu begitu mudah orang terinfeksi corona. Ya, termasuk orang-orang yang saya kenal. Begitu mudahnya kematian. Waduh saudaraku, saya baru mengerti kalau masih ada ikatan, masih ada beban, ada percintaan dunia. Kita tidak berani, takut. Ya kita harus berjaga-jaga, ingat ya, jangan sampai kita ini mati konyol. Terinfeksi membuat kita menderita, keluarga menderita, semua juga dikarantina, jadi susah kabeh. Jangan, ayo kita jaga diri. Ya, jaga diri. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, ya jaga jarak dan seterusnya. Tapi kalaupun sudah berusaha maksimal, kita meninggal dunia, ya wes, ya udah, pulang ke surga. Udah senang kita, dan itu harus serius. Lagu-lagu saya tentang pulang ke surga itu kan seringkali disikapi salah, saudara. Pak Eras jangan mati dulu dong. Oh ya, saya nggak pengen mati dulu. Tapi lagunya mati-mati melulu ya. Ya kita bisa mati setiap saat, kalau bukan untuk saya sekarang untuk yang mau mati. Kenapa? Dan saudara juga bisa mati setiap saat kok. Apalagi corona ini, wah menyerang orang-orang yang sudah lanjut umur atau yang memiliki kelemahan fisik. Kenapa kita takut? Mati itu cuma selangkah kita masuk kehidupan yang lebih baik kok. Kenapa? Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Ridho di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kalau krisis begini baru bicara tentang kematian. Bapak Ibu, saya bicara kematian bukan hari ini loh. Sudah beberapa tahun lampau terus bicara soal kematian.
Khotbah di streaming itu bukan kali ini, saya sudah sampaikan berulang-ulang. Suatu hari nanti kita dengar khotbah streaming, bukan satu kali. Dan jemaat Rebot itu tahu. Maksud saya mengatakan hal ini adalah bukan hal yang luar biasa. Orang yang beriman bergaul dengan Allah, belajar melakukan kehendak Allah, bukannya melakukan hukum. Bergaul dengan Allah yang hidup, yang bukan dirumuskan di atas kertas, bukan dirumuskan dalam kajian ilmiah teologi, dirumuskan dalam perilaku kehidupan, ditampilkan, diperagakan dalam kehidupan. Kalau debat-debat itu, saudara, itu seperti karet ditarik sana tarik sini. Jangan ikut-ikutan. Saya terpaksa beritahu ini supaya saudara percaya apa yang saya katakan benar. Tidak sedikit fitnah-fitnah saya di media sosial. Saya tidak mengatakan itu. Bukan itu maksud saya. Tapi saya ngebela diri. Kenapa? Saya merasa Tuhan gak suruh bela diri. Itu membuat saya lebih periksa diri. Supaya saya jangan berbuat salah. Saya menunggu pengadilan Tuhan. Dan untuk itu saya harus menjaga diri. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lah saya juga manusia biasa seperti yang lain. Yang bisa sombong, yang bisa manipulasi. Bisa. Dan bisa berbuat dosa apa saja. Mau mencuri uang gereja, mau berzina, mau cari muka. Bisa. Tapi kita memilih tidak. Saya beritahu, demi nama Tuhan Yesus, kalau engkau tidak rela kehilangan hidupmu, engkau tidak punya nyawa. Tapi ketika engkau kehilangan nyawa, engkau beroleh nyawa. Nyawa kesenanganmu di dunia. Nyawa hak milikmu. Nyawa itu harga dirimu. Nyawa itu adalah harta, pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya. Suatu hari mungkin saya sudah gak mau bicara lagi, saudara. Dengan siapapun rasanya capek. Gak mau ngerti. Gereja ini banyak urusan. Tapi urusan apa sih? Gak besar. Urusan yang penting adalah kita menggarap diri kita. Bagaimana kita memiliki iman yang benar. Saya khawatir ya para pendeta hamba Tuhan aktivis merasa ikut ambil bagian dalam pelayanan lalu nyaman dia. Itu gak ada artinya. Mau jadi pendeta pun tidak ada artinya. Menjadi ketua sinode pun gak ada artinya. Jika dibanding dengan kehidupan yang harus menerjemahkan iman yang benar. Jangan menggantikan Allah yang hidup dengan doktrin teologi. Saya bukan anti doktrin, kita harus punya doktrin. Harus punya sistematika teologi atau teologi yang sistematis. Tetapi lebih dari itu harus ada pergaulan pribadi dengan Allah. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah kujamah ujung jubahmu, namun kehadiranmu nyata, itu dialami. Walau tak pernah lihat wajahmu, Tuhan Yesus, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah kujamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya
hanya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, Kau bangkit aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap setia, ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebus. Ini kepada para teolog nih ya, saya beritahu ya, sahabat-sahabat saya, para dosen-dosennya. Jangan sampai kita itu pinter bicara, pinter bikin jurnal, kita kalah dengan ibu-ibu sederhana yang memang tidak bisa bicara seperti kita, tidak mengerti bagaimana membuat jurnal. Tapi jangan main-main, saudara. Mereka orang-orang yang berhadapan dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Bukan tidak mungkin mereka orang-orang yang akan disambut di dalam rumah Bapa. Tapi saudara yang banyak bicara ini malah tidak dikenal Tuhan. Itu saya kenakan dalam diri saya, saudara. Itu bisa terjadi. Erastus bisa ditendang Tuhan, aku tidak kenal kamu. Takut saya. Waduh, saya mau bener Tuhan. Aku tidak mau salah Tuhan. Tidak boleh ada yang kupertahankan lagi Tuhan. Tidak boleh ada kebanggaan-kebanggaan apapun lagi Tuhan. Lagu yang tadi barusan kita nyanyikan ini kan saya tulis, saudaraku. Dan sempat pada waktu menyanyi itu kepikir, saudara, nanti kalau saya ketemu Tuhan itu, Tuhan tuh sikapnya gimana terhadap saya? Eras, kamu sudah pulang. Atau kita tidak dikenal Tuhan. Karena kita tidak menyenangkan Dia sejak kita di dunia. Pikir itu kita bisa mati setiap saat loh. Ya, saya tidak mengancam saudara bisa mati setiap saat, apalagi wabah seperti ini. Kalau kita meninggal dunia, kita ketemu Tuhan Yesus, Tuhan dengan para malaikat dan rasul-rasul bisa menemui kita lalu berkata, kamu sudah pulang. Itu saudaraku, itu kebahagiaan kita. Mau sombong apa? Doktor, ketua sinode, komisaris perusahaan. Mau sombong apa? Apa artinya itu di hadapan Tuhan, saudara? Tuhan hanya ingin kita ini dalam segala hal menyenangkan Dia. Dalam segala hal. Tuhan hanya ingin begitu saja, saudara. Dalam segala hal kita menyenangkan Dia. Saya mengajak saudara pada kesempatan ini bertobat.
Saya ajak saudara bertobat. Dimanapun saudara berada. Saudara di streaming, di rumah, dimanapun. Ayo bertobat. Kita katakan, Tuhan aku telah salah selama ini. Kalau saudara tidak bertobat, ya tidak masalah. Itu urusan saudara. Bagi saya ya sudah selesai. Saya sampaikan ya. Jangan sombong saudara. Saudara mau meninggalkan segala sesuatu, bagaimana implikasinya nanti Roh Kudus akan pimpin saudara sendiri. Bagaimana implikasinya ya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.